Pertanyaan berikutnya datang dari Mbak Jihan asal Malang yang menanyakan, bagaimana hukumnya bekerja sebagai administrasi di sebuah perusahaan properti? Ya, bismillahirrahmanirrahim, itu umum istilahnya administrasi, tapi harus lebih dispesifikasi. Tugasnya apa, nulis apa, begitu kan. Ya, sebab kalau nulis yang halal tentu halal. Ya. Kalau menulis yang tidak halal ya tidak halal, kan begitu. Sebab administrasi menulis itu hanya cara saja, wasilah begitunya. Itu jadi harus diperjelas ya apa ya nulisnya. Sebab utang piutang juga diperintahkan ya untuk ditulis ya kan. Tapi menulis misalnya khumur ya pabrik atau pedagang hal-hal yang diharamkan, miras itu tidak halal menulisnya juga ya kan. Ya, demikian juga bunga ya kan, menulisnya juga tidak halal. Jadi harus lebih persis apa definitif. Nulis apa begitu. Wallahualam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Nurul asal Jawa Barat. Bagaimana hukumnya jika suami meminta istrinya untuk mencukur rambut di kepala hingga botak dengan alasan suami menyukai selera itu? Iya. Di Al-Quran itu kan diposisikan dan difungsikan suami istri itu sebagai zina, hiasan. Iya. Sebab masing-masing itu bagaikan libas, pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Mereka itu adalah pakaian. Fungsi pakaian itu pertama untuk satrul aurah, yang kedua untuk ya, hiasan. Jadi makanya suami juga pakaiannya yang pantas ya, dan tentu saja berwibawa supaya ya istrinya tidak melirik yang lain, kan begitu. Kalau kelihatan tampan, gagah begitu ya kan. Demikian juga istri menjadi hiasan ya. Apa yang memang suami senangi, misalnya kasih item-item alisnya, laksanakan. Atau dikasih merah-merah bibirnya, laksanakan ya kan. Ya, itu dalam tampilan zahir, sampai kepada ya muasyarah sekalipun. Model seperti apa itu juga kalau memang suaminya itu memerlukan, itu dibolehkan begitu, supaya memelihara tadi sakinah, mawaddah, warahmah itu. Apalagi hanya dicukur ya kan, mungkin selera suaminya tidak menyenangi yang panjang-panjang rambutnya, tapi yang pendek saja, ya itu laksanakan itu ya kan, asal tidak membawa mudorot. Nah, kalau dengan itu jadi mudorot, ya sakit, ya tidak boleh gitu kan. Jadi kalau sepanjang tidak membawa mudorot bagi kesehatan, ya itu diikuti itu, demi tadi itu memenuhi posisi dan fungsi suami istri sebagai pakaian dan perhiasan. Wallahualam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Mulyati asal Jakarta. Saya ibu rumah tangga, mempunyai usaha kecil-kecilan membuat es batu. Awal mulanya untuk tukang sate untuk mengawetkan ayam. Lama-kelamaan banyak yang beli untuk tukang es, kopi, dan yang lainnya. Tapi airnya air mentah. Saya terus terang ke pembeli kalau esnya tersebut terbuat dari air mentah. Bagaimana hukumnya? Nah, ketika ibu apa adanya secara jujur membuat es itu kan, lalu ada pembeli dan malah laku, kemudian tentu saja ada keuntungan, lanjutkan itu berkah ya kan. Ya, jangan tergoda nafsu tentu saja oleh bisikan setan. Wah, mumpung nih ya nggak usah pakai air yang normal ya, air apa kayak di situ kan, itu bisikan ya setan ya, untuk meraih keuntungan lebih besar kan. Jadi masalah duniawi itu kan, sedangkan pahala itu kan masalah ukhrawi. Jadi teruskan kejujuran itu apa adanya ya, insya Allah itu lebih berkah. Dan keuntungan itu menurut para ulama, sebutlah Al-Ghazali itu bukan yang
cepat-cepat banyak ya, tapi ada orang yang kapok ya kan, kecewa, itu jangan begitu. Tapi dikit-dikit, tapi insya Allah jadi bukit ya kan. Nah, ilmu dagang orang Cina, Tiongkok itu begitu. Mereka Sedikit tidak mau muter. yang penting ada lah, dan yang membeli dengan begitu akan banyak. Nah, orang kita suka keburu nafsu ya kan. Ini jadi secara etika dagang, ilmu dagang juga nggak cocok begitu, apalagi dari segi kejujuran. Wallah. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Andri asal Surabaya. Jika kita pernah terkena najis anjing, sudah lama kurang lebih saat usia saya 10 tahun, dan belum saya sucikan secara syariat sampai saat ini. Apakah selama ini sholat ataupun ibadah saya diterima? Ya, para fuqaha membahas ya bahwa suatu najis itu disucikan tentu dengan air secara normal. Kalau tidak dengan air, juga dengan tanah. Kalau tidak dengan tanah, dengan gosokan, mungkin beberapa langkah dia sudah melangkah, lalu ya bekas langkahnya itu digosokkan kan, itu juga mensucikan. Juga ya dengan panas matahari ya kan, dijemur gitu, yang asalnya ada tetesan basah jadi kering ya. Nah, tentu dalam waktu yang cukup lama ini kaki kita, kalau kaki itu kan mungkin sudah jalan kemana ya, gosokannya udah lebih dari bersih lah kan. Cuman nggak dikhususin waktu itu mungkin itu. Tidak dikhususkan. Tapi ya insya Allah ya, pada umumnya atau diduga kuat ya sudah hilang ya. Hilang insya Allah. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Uli asal Boyolali. Ya. Saat ini sedang sakit gejala kanker dan harus minum obat, tapi saya mau puasa mutih. Pertanyaannya, apakah saat puasa mutih boleh minum obat? Nah, bagaimana status hukum minum obat, apalagi untuk ya gejala kanker itu kan sangat berbahaya. Itu wajib ya kan, sebab daf'ud madharrah itu wajib ya kan. Berarti minum obat itu wajib. Sekarang mutih, puasa mutih ini kan adat ya, bukan syariat. Bukan syariat ya. Makanya putih-putih. Syariat itu ya puasa itu yang dimulai sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Tidak makan dan tidak minum dan tidak bergaul, itulah puasa. Bukan putih saja. Bukan mutih saja. Jadi ini adat. Mungkin tujuannya ya bukan taqarrub ilallah, untuk pelangsingan ya kan, atau untuk tujuan-tujuan tertentu. Tujuan ya, taruhlah kesehatan atau tampilan. Tapi ada yang lebih penting, yaitu menghindari madarat. Jadi utamakan yang akan menghindarkan madarat, yaitu minum obat. Jadi jangan mutih dulu, minum obat dulu. Sebab itu sesuai dengan perintah Nabi, tadawau, berobatlah kalian, ya kan. Kalau obat itu cocok, ya buri'a biidznillah, ya sembuh insya Allah. Di dalam rangka tadawau ini kan, ini mutih malah tidak ada ya perintah baik Al-Quran ataupun As-Sunnah, itu hanya tradisi saja. Kalau tradisi itu biasa-biasa itu boleh, tapi kalau ada niatan yang lain, bahkan menganjurkan, mewajibkan, menggeser dari yang wajib atau menghindarkan dari madarat, itu malah tidak boleh. Itu wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan telah dijawab. Untuk itu, untuk menutup acara kita akhiri dengan doa. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haq bil haq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta alaina qadir wal tub bina ya maulana fi ma jarat binal maqadir. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyana waj'alna minar rasyidin
Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.